semak belukar, tomat dibawa ke indra mangsa. Selamat melaksanakan mukar, semoga berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita melaksanakan mukar dengan tajuk masalah yaitu manajemen organisasi sosial dan keagamaan dalam mencegah pertikaian. Artinya yaitu manajemen konflik. Bak kata ketua tadi menyatakan bahwasanya konflik adalah suatu bentuk pertentangan yang alamiah yang berasal dari individu atau sekelompok orang karena mereka terlibat mempunyai perbedaan kepercayaan, perbedaan sikap, perbedaan kebutuhan, ataupun perbedaan nilai. Agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Agar individu yang besar ini dapat dimanage, maka diperlukan kemampuan seseorang sebagai leadership, yaitu orang yang mampu untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan. Seringkali jumlah individu yang besar ini berujung dengan konflik dikarenakan tidak sepaham atau berbeda pendapat. Di dalam diri sendiri sekalipun sering terjadi konflik. Misalkan di tengah terik panasnya matahari, uang kita cuma Rp10.000, sementara situasi sangat lapar dan dahaga. Di sisi yang lain kita menginginkan membeli es, sedangkan di suatu sisi yang lain ingin membeli nasi dikarenakan lapar. Di situ terjadi konflik. Mana yang akan kita pilih? Jika kita membeli es, perut menjadi lapar. Kita memberi nasi, kita mengalami dahaga. Nah, di situ terjadi konflik. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi pemateri telah memunculkan kasus bahwa di dalam organisasi sosial dan keagamaan Islam sering timbul masalah konflik atau pertikaian. Tadi contoh hanya gara-gara membuat menara bisa menimbulkan konflik. Hanya gara kontestasi, bahkan sampai kontestasi kepala lingkungan sekalipun dapat menimbulkan konflik. Jadi banyak hal yang bisa menimbulkan konflik. Kami peserta Mukar MUI Kecamatan Denai telah mengambil kesimpulan yaitu pedoman manajemen organisasi sosial keagamaan Islam dalam menyelesaikan pertikaian. Yang pertama, Dewan Pertimbangan atau setingkatnya, ada Dewan Penasihat, ada Dewan Pembina, ada Dewan Syuro. Mereka bertindak sebagai hakim. Yang kedua, setiap organisasi sosial dan keagamaan harus mempunyai SK dengan tujuan agar pengurus harian tidak semena-mena untuk mengeluarkan orang yang tidak disenangi atau orang tidak sejalan, sehingga di sini Dewan Pertimbangan dapat menengahi hingga berjalannya periodisasi selesai. Yang ketiga yaitu ajas. Ajas ini adalah hal yang paling mendasar dalam sebuah organisasi, karena organisasi ini adalah organisasi sosial dan keagamaan Islam. Maka ajasnya adalah ajas, berajaskan Islam. Karena di dalam Islam itu ada aturan, dari mulai bangun tidur bahkan sampai tidur kembali ada aturannya. Contoh, jika ada pimpinan pengurus mengadakan penggelapan, maka ia telah melanggar ajas daripada organisasi, karena ia telah mengambil yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat adalah tujuan, yaitu tujuan menjaga syariat Islam dan mempererat hubungan silaturahmi.
Misalkan kalau tadi permasalahan pengurus dengan pengurus, ini masalah dengan pengurus dengan anggota. Misalkan jika ada pengurus yang senang main pecat tanpa ada klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu, maka di sini pimpinan telah melakukan pelanggaran, yaitu telah memutus hubungan silaturahmi. Jadi Dewan Pertimbangan dapat mendudukkan mereka hingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman sehingga berjalannya organisasi sosial hingga periodisasi berakhir. Sedangkan yang kelima, yaitu pengurus harus mempunyai dedikasi. Apa itu dedikasi? Dedikasi adalah orang yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itulah dedikasi. Terkadang memang ada pengurus yang cengeng, mudah marah, mendapat orang lain tak penting. Orang seperti ini jika dapat sebuah informasi atau kabar burung, langsung diterima, langsung disimpulkan, langsung diputuskan bahwasanya orang yang menyatakan kabar burung tersebut adalah tidak benar, adalah orang yang bersalah. Jadi tanpa ada klarifikasi, tanpa ada tabayun, orang tersebut langsung mengeluarkan orang yang tak disenangi tersebut. Dalam hal ini, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus atau setingkatnya dapat memanggil hal yang bersangkutan untuk mendudukkan permasalahan. Bila pribadi kita yang tertohok, maka harus kita abaikan karena kita harus mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itulah rangkuman daripada kesimpulan kami. Jadi katanya daun sirih, daun selasih, daun selasih dibawa ke pekan. Cukup sekian dan terima kasih. Andai ada khilafan, mohonlah dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.